Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Soleh. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana? Saya tanya kabarnya. Kemudian yang kedua saya tanya untuk progres dari Bapak Ibu mereview dari artikel. Bagaimana Bapak Ibu? Halo, halo. Kebanyakan belum dapat 5, Pak. Bahkan ada beberapa yang masih belum sama sekali. Ada kesulitan Bapak Ibu? Agak sulit karena kita Scopusnya itu harus perintah. Kesulitannya di mencari artikel yang Scopus. Tidak, tapi pokoknya Sinta atau Scopus yang itu rata-rata teman belum ketemu gitu. Kalau ketemu tidak free atau mungkin harus request dan sebagainya. Tapi topiknya sudah ada semuanya ya? Ya. Kalau untuk saya sepertinya mau ganti topik Pak. Saya cari semuanya, saya buka kok tidak pernah cocok. Mau ganti bisa. CBT tidak saya temukan, mesti bahasanya di mata pelajaran selain matematika kebanyakan. Pak Soleh harus segera untuk topiknya harus segera ditentukan, Pak. Ya. Oke. Jadi topiknya apa untuk yang Pak Soleh pilih, kemudian baru nanti mencari artikel yang sesuai dengan topik yang Pak Soleh pilih itu. Oke, baik. Gini Bapak Ibu, ya, kalau memang artikel yang dicari itu di Scopus, ya, misalkan sudah mencari, memang benar-benar tidak menemukan atau tidak dapat, saya perbolehkan Bapak Ibu untuk mencari artikel yang tidak Scopus atau artikel yang internasional ya, tapi asalkan artikel itu adalah artikel internasional. Ya. Jadi kalau benar-benar topiknya itu tidak ada dalam artikel yang terindeks Scopus, maka Bapak Ibu bisa mencari artikel internasional. Itu ya? Iya, Pak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya supaya nanti Bapak Ibu ini segera untuk mereview, ya, segera mendapatkan artikel sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Ya, saya kira itu ya. Baik, Pak. Ada yang mau, ya, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini Pak. Ya, Misal silakan. ada ya Pak yang Scopus, tapi tahunnya ini kurang dari 5 tahun terakhir. Itu apa boleh apa harus nyari yang 5 tahun terakhir? Ya, jadi gini, kemarin seperti yang saya sampaikan, kalau memang dalam artikel itu dalam jangka waktu 5 tahun, ya, itu benar-benar tidak ada
diperbolehkan untuk artikelnya itu lebih dari 5 tahun. Ya, kan memang kemarin sebagai kesepakatan kita mencari artikel yang update ya, up to date ya, yang terbaru. Tapi kalau memang dalam jangka waktu 5 tahun itu artikel yang sesuai dengan topik itu benar-benar tidak ada, tidak apa-apa untuk mencari lebih dari 5 tahun. Gitu ya, Penny ya. Oke, ada lagi ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu ya sudah ada kemudahan untuk mencari artikelnya ya. Nanti segera untuk yang tadi yang disampaikan Pak Soleh tadi ada beberapa yang belum, itu segera nanti Bapak Ibu bisa melengkapi. Saya kira itu ya. Baik, untuk hari ini yang menyampaikan review artikelnya ini Bu Feni. Feni, Bu Feni sama Bu Hilmi ya. Oke. Ya, sudah siap? Halo? Iya Pak, sebenarnya sih belum karena ini ada yang bukan Scopus jurnal saya, gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggih? Tapi benar-benar dicari yang di Scopus sudah tidak ada. Iya Pak. Oke. Kan ratusan gitu loh Pak, jadi kayak ya ampun banyak banget. Ya. Iya. Sami Iya, Pak apa. Anies, untuk Ya. saya sebenarnya kalau ditanya kesiapan masih belum siap sepenuhnya. Kemudian untuk yang artikel saya cari itu memang sudah Scopus semuanya. Kebetulan kemarin memang dapat banyak Pak. Saya mungkin salah langkah itu download dulu artikel yang sesuai topik, baru ngecek di Scopusnya. Dan ternyata seharusnya dari jurnalnya dulu dicek ini Scopus atau enggak, mungkin seperti itu. Jadi tidak banyak yang di-download. Akhirnya kemarin dapat 8, cuman yang lainnya itu ada yang sulit dipahami isinya, kemudian terpaksa ini 5, yang satunya tahun di bawah 5 tahun, tahun 2015. Kalau yang lainnya insya Allah sudah. Ya, oke, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa Ibu. Baik, ini siapa dulu? Bu Hilmi atau Feni dulu? Pak Feni dulu aja. Oke, silakan. Feni bisa ditampilkan dari artikel yang sudah direview. Mute ternyata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan menampilkan review artikel saya. Dari artikel yang pertama, berjudul The Effect of Brain-Based Learning on Second Grade Junior Student Mathematics Conceptual Understanding on Polyhedron. Penulisnya yaitu Imade Suarsana, Niputu Santiwidiasih, dan Inengah Suparta. Ini dari JME Scopus Q2, volume 9, nomor 1, tahun 2018, halaman 145 sampai 156. Nah, tujuan penelitian dari artikel ini itu untuk mengetahui apakah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan model brain-based learning lebih baik daripada pemahaman konsep matematika siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran seluruh siswa kelas 8 SMP PGRI 8 dan Pasar tahun ajaran 2016-2017 yang terdistribusi ke dalam 3 kelas. Nah, sampelnya itu 99 siswa
yang terdistribusi ke dalam 2 kelas, yaitu 81 sebanyak 51 siswa sebagai kelas kontrol dan 82 sebanyak 48 siswa sebagai kelas eksperimen. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimental dengan desain post-test only control group design. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan T hitung 6,7096 lebih dari T tabel 1,987 sehingga HO ditolak. Terdapat pengaruh positif dari brain-based learning pada pemahaman konsep siswa kelas 8 tentang polyhedron. Nah, pembahasannya itu penerapan model pembelajaran brain-based learning pada pembelajaran matematika memberikan dampak yang berarti terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, ditemukan bahwa pemahaman konseptual matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran brain-based learning lebih baik daripada menggunakan model pembelajaran konvensional. Pernyataan berikut didukung oleh beberapa penelitian yang relevan. Antara lain, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur 2016, bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemandirian belajar siswa yang menggunakan model brain-based learning lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Tahap awal model BBL ini yaitu persiapan dan prapaparan. Pada penerapannya, guru melibatkan mind map yang dibuat guru semenarik mungkin agar siswa tertarik untuk belajar. Mind map berfungsi untuk memudahkan pengorganisasian informasi dan mencerminkan pikiran, masalah, perhatian, dan hubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Dengan demikian, siswa dapat lebih lama mengingat konsep materi yang telah dipelajari. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap inisiasi dan pemerolehan, di mana dalam diskusi kelompok, siswa mampu berbagi informasi yang dipatuhi teman sebayanya. Selain pembelajaran kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam diskusi kelompok, siswa diberi kesempatan untuk mengajarkan dan menjelaskan informasi atau konsep kepada anggota kelompok, serta membantu memperkuat penguasaan konsep atau informasi tertentu. Pada tahap ini, guru menjadi fasilitator. Ketika siswa kurang memahami dengan baik, guru mendekati kelompok dan menjelaskannya sehingga diskusi berjalan lancar. Siswa mendiskusikan lembar kerja siswa lain yang dirancang oleh guru untuk memudahkan siswa memahami konsep dasar. Oleh karena itu, rumus dapat ditemukan dan siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dengan benar. Selanjutnya, tahap elaborasi. Guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Satu wakil dipilih oleh guru secara acak, kemudian siswa harus mempersiapkan diri, tidak hanya satu siswa. Melalui elaborasi, siswa dapat belajar merangkum informasi dengan kata-kata mereka sendiri. Hal ini juga melatih keberanian siswa untuk maju dan mengemukakan pendapat. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan pendapatnya kepada kelompok penyaji. Terjadi proses pertukaran informasi dan guru memotivasi siswa yang ingin berdiskusi. Dari diskusi antar kelompok, siswa dapat melengkapi jawaban siswa yang satu dengan siswa yang lain. Selanjutnya, tahap inkubasi dan penyisipan memori. Di sini siswa diberi kesempatan untuk mengulang, mengingat, untuk menulis kembali konsep-konsep yang telah diberikan dengan cara yang menyenangkan untuk mengoptimalkan pemahaman konsep matematika siswa. Dengan menulis ulang, siswa dapat mengingat konsep yang diajarkan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga menggunakan musik klasik dan senam otak yang menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk mencobanya. Penerapan musik dan latihan otak dalam pembelajaran dapat meningkatkan kesenangan bagi peserta didik dan memberi peserta didik perasaan bahwa kelas mereka adalah tempat yang menyenangkan dan membantu peserta didik untuk bersantai dan menandai momen atau peristiwa penting dalam pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran, guru mengadakan perayaan atau integrasi proses pembelajaran siswa baik secara individu maupun kelompok. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan tepuk tangan dan hadiah kepada siswa yang dianggap berprestasi pada saat pembelajaran.
Baik itu berani menjawab pertanyaan dari jawaban yang kurang tepat hingga jawaban yang benar, atau menjawab pertanyaan dengan benar saat senam otak. Hal ini dimaksudkan untuk melibatkan siswa agar lebih aktif belajar dan lebih termotivasi dari sebelumnya. Untuk kesimpulannya, dari hasil studi saat ini dapat memberikan informasi yang signifikan bagi mereka yang bekerja di institusi pendidikan, mengingat peran dan pentingnya pemahaman konsep matematika. Peran guru sangat dibutuhkan dalam penerapan model pembelajaran BBL sebagai fasilitator sepanjang proses pembelajaran, mulai dari mengenalkan siswa dengan mind map hingga memudahkan siswa dalam memahami informasi terkait proses pembelajaran, memberikan kondisi yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa sehingga muncul motivasi dalam diri siswa untuk memahami konsep pembelajaran, sehingga menjadi tercapai juga pemahaman konseptual matematika siswa model pembelajaran BBL yang menarik dan mampu mengakomodir siswa, serta mendorong pengembangan pemahaman konseptual matematika siswa. Nah, keunggulannya yaitu model pembelajaran BBL yang digunakan dalam penelitian ini sangat menarik dan mampu mendorong perkembangan pemahaman konsep matematika siswa serta dapat menumbuhkan kreativitas dan motivasi siswa. Untuk kekurangannya, penelitian ini belum melakukan penelitian mendalam tentang model BBL dengan populasi yang lebih besar dan lebih luas dengan bahan ajar lain untuk mengetahui pengaruh dan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Ya, coba gini Penny, ya coba di artikel pertama tadi, coba dilihat, coba ke atas lagi. Ya. Jadi topik yang akan yang dipilih apa? Ini topiknya. Pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep matematis. Jadi di sini di artikel yang pertama ini judulnya ya pengaruh pembelajaran BBL pada siswa terhadap pemahaman konsep matematika polihedron. Ya. BBL itu apa? Apa ya? Coba sepengetahuan kamu dari membaca artikel ini, ya. Menurut kamu itu BBL itu seperti apa? Brain based learning itu seperti apa? Seperti apa ya, Pak? Kalau di artikelnya sendiri itu tidak dijelaskan, cuman ada itunya, penerapannya itu, Pak. Dan tadi penerapannya sudah saya jelaskan di sini, pembahasan. Oh, ya. Brain based learning berarti apa itu? Pembelajaran berdasarkan apa? Pikiran ya. Pikiran. Iya, dengan otak. Ya, dengan pikiran ya. Jadi pengaruh pembelajaran brain based learning itu terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Ini ya mungkin materinya materi polihedron. Iya. Iya. Ya. Ya, jadi pemahaman konsep matematikanya bagaimana pengaruh pembelajaran BBL ini terhadap pemahaman konsep siswa. Ya. Oke. Ya. Baik, nanti disampaikan ini aja. Menurut kamu dari 5 itu ya, nanti semuanya dari 5 itu yang dipresentasikan 3 ya. 3 menurut kamu, menurut Fanny yang penting, yang menarik. Ya. Jadi 3 dari 5 artikel itu 3 yang dipresentasikan. Oke. Ya, oke berikutnya. Silakan artikel yang kedua. Mungkin ini, Pak. Ya, silakan. Artikel yang kedua, yaitu judulnya
The effect of various media scaffolding on increasing understanding of student geometry concept. Di sini penulisnya yaitu Sugeng Sutriyarso, M. Kusamin, dan Nurhanurawati dari jurnal JME Scopus Ki 2, volume 9 nomor 1 Januari 2018, halaman 95 sampai 102. Nah, dari artikel ini tujuannya yaitu untuk menentukan kecenderungan siswa dalam menggunakan media scaffolding berdasarkan jenis kelamin dan pengaruh media scaffolding terhadap peningkatan pemahaman konsep geometri siswa. Nah, populasinya yaitu 40 siswa kelas 5 SDN 1 Gunung Terang, Bandar Lampung, dan sampelnya yaitu 20 siswa sebagai kelas eksperimen, 20 siswa sebagai kelas kontrol. Lalu metode penelitiannya yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan desain kelompok kontrol pretest post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan siswa laki-laki menggunakan media scaffolding atau alat peraga dan siswa perempuan menggunakan media chart atau bagan, dan pengaruh media scaffolding terhadap pemahaman konsep geometri siswa itu cukup efektif. Pembahasannya, media scaffolding yang disiapkan oleh guru memiliki peran sebagai alat bantu belajar bagi siswa yang memiliki kesulitan belajar geometri. Guru memberikan 3 media scaffolding yang dapat digunakan, yaitu media chart atau bagan, alat peraga, dan visual. Berdasarkan observasi, diperoleh hasil bagan dan alat peraga sebagai media scaffolding lebih banyak digunakan siswa daripada visual. Hasil lain menyebutkan bahwa siswa laki-laki cenderung memilih media yang tidak membosankan dan siswa perempuan memilih media yang tidak mempersulit mereka. Hasil ini sejalan dengan Hus 2015 bahwa anak laki-laki umumnya lebih aktif daripada anak perempuan. Anak laki-laki cenderung mengalami kesulitan duduk diam untuk waktu yang lama. Karena itu, dia tidak menikmati pembelajaran yang membosankan seperti membaca, mewarnai, dan lain-lain. Anak laki-laki cenderung lebih agresif secara fisik daripada anak perempuan, terutama pada masa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Meskipun anak perempuan sebenarnya juga bisa agresif dalam belajar, tetapi anak perempuan menunjukkan agresifnya hanya dengan cara non-fisik. Dari hasil wawancara didapati alasan lain mengapa siswa lebih memilih media chart atau bagan dan alat peraga daripada visual, itu karena media chart atau bagan dan alat peraga lebih membantu dalam memahami konsep geometri dan lebih praktis daripada visual. Kesimpulannya, media scaffolding yang disiapkan oleh guru sangat penting bagi siswa, terutama siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru harus mampu mempersiapkan berbagai media scaffolding dengan tingkat kemampuan dan jenis kelamin seperti bagan, alat peraga, dan visual. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan kecenderungan siswa laki-laki menggunakan media scaffolding alat peraga dan siswa perempuan menggunakan scaffolding media chart, dan pengaruh media scaffolding terhadap peningkatan pemahaman tentang konsep geometri itu cukup efektif. Keunggulannya, penelitian ini secara keseluruhan sudah cukup jelas dalam menggambarkan tentang hubungan media scaffolding dengan perbedaan gender. Tapi kekurangannya, penelitian ini belum menunjukkan secara mendalam keefektifan media scaffolding dan cara penerapannya kepada siswa di dalam kelas. Oke, coba saya lihat lagi Ben di artikel yang tadi yang kamu review. Ini ya. Jadi pengaruh berbagai macam media scaffolding terhadap peningkatan pemahaman konsep geometri siswa. Scaffolding itu apa? Scaffolding. Menurut Feni apa scaffolding? Atau yang lain? Kayak membantu gitu loh. Nah. Ada apa ya? Guru membantu siswa kayak gitu. Nah, ya, jadi scaffolding itu bantuan, ya. Jadi media yang membantu siswa, ya. Jadi di sini judulnya itu, ya, judul artinya bagaimana pengaruh, ya. Jadi pengaruh
berbagai macam ini media yang Media membantu. bantuan. Nah, media bantuan ya terhadap pemahaman dan peningkatan ya pemahaman konsep ya terhadap pemahaman konsep siswa, konsep geometri ya dan pemahaman konsep geometri. Ya, pemahaman siswa terhadap konsep geometri. Jadi pengaruh berbagai macam media scaffolding ya media bantuan itu terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa, pemahaman siswa terhadap konsep geometri. Ya, jadi memang kalau konsep geometri memang lebih mudah ya untuk memberikan pemahaman itu dengan menggunakan media. Media bantuan. Ya, di sini medianya apa saja, Feni? Dari yang kamu baca? Ada bagan, terus ini alat peraga. Ada bagan, sama visual. ada yang visual juga, ya. Ada 3. Ada 3. Ya, ada media chart atau bagan, alat peraga dan visual. Ya. Jadi ini metode penelitiannya menggunakan ini ya, eksperimen ya, kuantitatif ya, belajar Iya, bagaimana? Iya, pakai kuantitatif. Jadi untuk pembahasannya itu kayak cuma sedikit, nggak menitik berat nggak tertuju fokus sama pemahaman konsepnya. Jadi kayak fokusnya sama pengaruhnya itu berapa TO gitu-gitu loh Pak, tabel-tabel itu keluarnya. Ya. Ya, jadi ini menggunakan penelitian kuantitatif ya. Ya. Karena tadi judulnya itu adalah pengaruh ya. Jadi bagaimana pengaruh media itu terhadap pemahaman konsep geometri siswa. Ya. Kemudian apa tadi kekurangannya apa? Coba dilihat. Keefektifan. Ya. Ini jadi penelitian ini belum menunjukkan secara mendalam keefektifan media scaffolding dan cara penerapannya kepada siswa di kelas. Ya. Jadi dari artikel ini, dari judulnya itu kan melihat pengaruhnya kan, ya, bagaimana pengaruh terhadap media itu terhadap pemahaman konsep, ya, mungkin nanti ya dari sini, ya, dari artikel itu nanti bisa dikembangkan lagi, ya, bagaimana keefektifan dari media itu bantuan tadi itu ya dilihat keefektifannya ya bisa ya sehingga nanti kalau mau mengembangkan atau meneruskan lagi dari artikel itu ya bisa dilanjutkan lagi bagaimana untuk keefektifan dari media scaffolding itu. Ya, oke, terus dilanjutkan lagi satu lagi. Bentar, Pak. Mungkin ini. Jadi yang terakhir saya milih judulnya Mathematical Understanding Ability of Information System Student in Discrete Mathematics. Penulisnya itu Fitria Nurapriani, Santi Arum Puspita Lestari, dan Dwi Sulistya Kusumaningrum. Nama jurnalnya itu International Journal of Scientific and Technology Research. Tahunnya itu volume 9 nomor 3 Maret 2020 halaman 3335 sampai 3339.
Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk menguji kemampuan pemahaman matematika diskrit pada mahasiswa program studi sistem informasi. Nah, populasinya itu mahasiswa program studi sistem informasi angkatan 2018 Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan sampelnya itu mahasiswa sistem informasi yang dipilih secara purvosif sebanyak 35 mahasiswa. Metodenya itu yaitu mixed method, penelitian eksperimental dan deskriptif dengan menganalisis kemampuan pemahaman matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa rata-rata kemampuan pemahaman matematis siswa adalah 64,442 dengan standar deviasi 10,006. Artinya kemampuan pemahaman matematis siswa pada mata pelajaran matematika diskrit tergolong kriteria cukup. Proses perkuliahan matematika diskrit diawali dengan pengenalan mahasiswa dan penyajian materi yang akan disampaikan dipelajari selama 1 semester. Setelah pengenalan siswa, diketahui bahwa latar belakang keilmuan dari sekolah sebelumnya siswa itu berbeda. Intinya ada siswa sistem informasi yang berasal dari SMA jurusan IPA atau IPS, SMK, dan sekolah aliyah. Oleh karena itu, tingkat pemahaman awal siswa tidak sama, sehingga pembelajaran matematika diskrit harus dimulai dari pembelajaran dasar karena ada siswa yang belum menguasai logika dasar di sekolah. Salah satu dasar pengkodean adalah penerapan logika dan transformasi simbol matematika ke dalam bentuk atau bahasa pemrograman. Namun dengan latar belakang siswa yang beragam, masih banyak siswa yang belum menguasai logika. Oleh karena itu, peneliti mengulang kembali dasar-dasar logika agar siswa dapat menguasai dengan benar. Proses perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi dengan penilaian diambil dari tugas dan ujian tengah semester dan akhir semester. Soal-soal ujian yang diberikan berupa soal-soal esai, sehingga kemampuan pemahaman matematis siswa dapat terlihat dengan jelas pada jawaban-jawaban ujian. Nah, materi pertama yang diajarkan itu tentang logika. Logika itu materi yang mempelajari sifat-sifat tabel kebenaran. Pada materi ini, sekitar 80% siswa menguasai dengan baik. Kesalahan yang dilakukan berupa kurangnya ketelitian siswa saat menyelesaikan masalah. Materi selanjutnya adalah set. Pada materi ini, sebagian besar siswa sudah paham karena sudah dipelajari di bangku SMP dan SMA. Materi yang belum dipahami dengan baik oleh siswa ada pada pelajaran relasi. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, minimnya latar belakang keilmuan siswa menyebabkan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami keragaman matematis. Karena ada siswa yang belum mendapatkan konsep dasar logika yang seharusnya diperoleh pada saat SMA. Yang kedua, siswa masih belum mengetahui makna simbol matematika dan representasinya. Yang ketiga, pentingnya matematika diskrit seperti logika dan materi grafik merupakan dasar berpikir komputasional. Yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi karena hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang cenderung bosan dan kurang fokus selama perkuliahan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data, nilai rata-rata matematika diskrit adalah 64,442. Artinya kemampuan pemahaman sistem informasi siswa termasuk kategori cukup. Selain itu, diperoleh beberapa kesimpulan lain, yaitu pemahaman siswa terhadap simbol dan representasi masih kurang, dan siswa tidak merasa bahwa matematika diskrit merupakan materi yang penting sebagai prasyarat materi pemrograman selanjutnya. Nah, keunggulannya, penelitian ini sudah cukup detail menjelaskan tentang proses penelitian dari awal hingga diperoleh hasil akhir temuan. Namun kekurangannya, penelitian ini tidak menunjukkan hasil penelitian dari mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan yang sama. Penelitian ini juga kurang menerapkan model dan media pembelajaran yang beragam, sehingga hasil belajar pada penelitian ini jauh dari kata sempurna. Ya. Jadi untuk yang ketiga ini, bagaimana kemampuan memahami matematika dari jurusan sistem informasi pada matematika diskrit.
pada pelajaran matematika diskrit. Ya. Oh ya. Jadi ini mahasiswa ini ya, mahasiswa sistem informasi ya. Jadi Iya, Pak. bagaimana kemampuan mahasiswa sistem informasi ya dalam memahami apa ini? Matematika diskrit. Matematika diskrit. Ya, berarti ini populasinya mahasiswa kan? Ya, ini ya. Mahasiswa program studi informasi ya. Program Iya. Ini menggunakan apa? Mix method ya, berarti campuran. Jadi menggunakan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Ya. Penelitian kuantitatifnya eksperimen ya, eksperimental. Oke. Terus ke bawah lagi ya pembahasannya ya. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa ternyata Ini, Pak. kemampuan pemahaman siswa ya ini. Kategorinya cukup. Jadi artinya kemampuan pemahaman mahasiswa sistem informasi ya, sistem informasi itu masuk kategori cukup ya. Iya, Pak. Nah, itu yang hasil yang kuantitatifnya. Nah, Iya. kemudian yang kualitatifnya itu bahwa pemahaman siswa atau mahasiswa terhadap simbol dan representasi itu masih kurang. Dan di situ siswa tidak merasa bahwa merupakan materi yang penting sebagai prasyarat untuk materi program selanjutnya. Ya, jadi itu ya hasil yang kualitatifnya itu. Yang tadi yang disebut dengan deskriptifnya. Kekurangannya apa? Penelitian ini tidak menunjukkan hasil penelitian dari mahasiswa. Maksudnya apa ini, Ven? Yang memiliki latar belakang keilmuan yang sama. Jadi tadi itu latar belakangnya itu ada yang dari SMK, dari MA, terus ada yang dari SMA yang jurusan IPS. Oh, gitu. Jadi ini ya. Jadi pada waktu ini ya masuknya ya, artinya dia asal sekolahnya dulu pada waktu di sekolah menengah atas ya, ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, terus apa lagi? MA. Ada yang dari MA juga? Iya, Pak, dari MA, terus ada dari SMK, jurusan IPS juga. Jadi nggak sama gitu, Pak. Iya. Awalnya. Kemudian ini kurang menerapkan model dan media pembelajaran interaktif. Ya, nanti dari kekurangan itu nanti bisa ini ya dikembangkan lagi. Ya, oke. Baik, Fen, saya kira cukup ya. Untuk presentasinya. Sama kemudian nanti kalau nanti yang lain nanti setelah ini ya, kalau mau ada yang mau setelah Bu Ilmi ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Feni tadi, nanti saya kasih waktu. Oke, saya kira itu untuk Feni. Kemudian yang berikutnya silakan Bu Ilmi ya. Jadi dipilih 3 artikel dari 5 artikel yang Bu Ilmi buat. Silakan. Oke, sekedar. Apa sudah terlihat ya artikelnya? Ya, sudah terlihat, Bu.
Sudah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. review artikel, ya sebelumnya mohon maaf Pak Anies kalau mungkin masih banyak kurangnya karena ini juga agak sulit untuk mencari artikel yang setopik sesuai dengan topiknya. Sebenarnya banyak cuman tidak Scopus. Akhirnya ambil yang ini dan beberapa memang agak sulit dipahami. Yang pertama ini mathematical problem solving based on COP learning style. Jadi di sini kayak belajarnya kayak belajar COP. Penulisnya adalah W.A. Rohima, T.A. Kusmayadi, dan L. Fitriana. Ini bukan di ini semacam seminar Pak Anies nih. Iya. Jadi ini Bu, series. kalau dari yang ditulis Bu Ilmi ya. Jadi ini adalah proceeding ya, kemarin ditanyakan toh, apakah bisa itu jadi proceeding IOP. Jadi proceeding IOP, IOP itu masih terindeks di dalam Scopus. Jadi kalau ada seminar ya, ada seminar internasional, kemudian hasil dari seminar itu dimasukkan ya, ada yang dimasukkan di dalam jurnal ya, ada yang dimasukkan di dalam proceeding. Nah, di dalam proceeding yang Scopus ini juga ada proses review ya. Jadi tidak langsung diterima bahwa nanti memang kalau ikut seminar itu ya, kemudian nanti setelah presentasi, kemudian nanti artikelnya pasti masuk di dalam proceeding proceeding IOP ini yang Scopus. Belum tentu, ya, karena nanti biasanya ada di IOP itu, ya, nanti juga ada proses review, ya, proses review dari artikel yang diseminarkan itu. Jadi kan ada artikel ya, kalau yang di jurnal-jurnal ya itu Bapak Ibu bisa ya, artinya hasil dari seminar itu bisa juga dimasukkan di dalam artikel di dalam jurnal ya, jurnal yang Scopus, atau misalkan tidak ikut seminar, Bapak Ibu melakukan penelitian, kemudian artikelnya bisa dimasukkan di dalam jurnal. Nah, kalau yang di proceeding itu Bapak Ibu harus melakukan ini dulu, seminar dulu, ya diseminarkan, nah, kemudian nanti hasil dari artikel itu kemudian nanti dimasukkan di proceeding. Dan kalau yang terindeks Scopus proceedingnya adalah yang di IOP itu. Ya, saya kira itu tambahannya aja ya. Silakan Bu. IKMETA 2018 ini berarti ya itu IKMETA 2018 itu artinya ininya judul dari seminar itu Bu. Ya. Misalkan mungkin itu namanya International Conference, apa itu metanya. Jadi dari seminar internasional itu kemudian hasilnya itu dimasukkan di dalam proceeding. Seperti itu. Ya, silakan. Kemudian tahunnya ini tahun 2018 seperti yang tertulis di sini IOP Publishing. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan tentang pemecahan masalah matematis berdasarkan gaya belajar COP. Populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri Pekalongan. Kemudian sampelnya adalah 4 siswa yang dipilih sebagai secara purposive sampling. Metode penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian berupa angket dan tugas pemecahan masalah, validitas data menggunakan triangulasi metode, analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan, hasil dari penelitian ini sebelumnya tes pemecahan masalah matematis dilaksanakan di kelas 10 SMA Negeri Pekalongan
tes untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika. Kuesioner berdasarkan gaya belajar Cobb yaitu menggambarkan 4 gaya belajar dasar, diantaranya yaitu konvergen, divergen, asimilator, dan akomodator. Hasil dari penelitian ini yaitu siswa dengan gaya belajar konvergen dan akomodator lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar divergen dan asimilator dalam pemecahan masalah matematis. Pembahasan hasil pemecahan masalah matematis berdasarkan deskripsi gaya belajar Cobb, masing-masing mata pelajaran ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, konvergen. Gaya belajar ini menggambarkan individu yang belajar dengan cara pengalaman konkret dan observasi reflektif. Ini menurut Sugerman 1985, individu dengan gaya belajar konvergen mengalami suatu situasi dan kemudian melihat situasi tersebut melalui banyak perspektif belajar dari masing-masing. Menurut Muro 2007. Siswa dengan gaya belajar konvergen menggunakan teori dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah dengan mengembangkan strategi dan pendekatan individual. Beberapa indikator gaya belajar konvergen yaitu melihat informasi melalui konseptualisasi abstrak dan diproses secara aktif, lebih suka bereksperimen dengan hal-hal baru dan terampil dengan aplikasi praktis dan floaters, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan berdasarkan pencarian solusi untuk pernyataan atau masalah. Untuk jawaban siswa dengan gaya belajar konvergen seperti yang ada di gambar ini. Ya. Kemudian hasil pengujian gambar ini untuk gaya belajar konvergen menunjukkan bahwa siswa melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proses yang tepat pada pemahaman langkah masalah. Ketika mengerjakan soal, siswa sudah memahami apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam menyusun rencana, siswa memikirkan langkah-langkah terlebih dahulu melalui imajinasi dan memikirkan rumus yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam melaksanakan rencana, siswa membuat rencana secara sistematis, berurutan, dan konseptual. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dapat menyederhanakan masalah dan mencari pemecahan masalah secara berurutan dan benar. Dalam langkah melihat ke belakang, siswa akan memeriksa masalah dan pekerjaan yang telah dilakukan sehingga mereka dapat menerapkan strategi yang telah mereka pilih untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Bisa dilihat ketika mengerjakan, siswa sudah secara runtut sampai hasil akhir. Kemudian divergen. Gaya belajar divergen ini memperoleh informasi melalui pengalaman konkret dan sering mengandalkan perasaan. Siswa memiliki kemampuan berimajinasi dan kreatif dalam menghubungkan informasi dengan informasi lainnya. Beberapa indikator gaya belajar divergen diantaranya yaitu cenderung mengumpulkan informasi dan menggunakan imajinasi untuk memecahkan masalah, melihat informasi melalui pengalaman konkret, lebih nyaman dalam bekerja dengan kelompok. Ini hasilnya agak kurang jelas. Kemudian seperti terlihat di gambar, dengan gaya belajar divergen, siswa sudah memahami apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal. Dalam menyusun rencana, siswa mendapat ide untuk memecahkan masalah, siswa menyusun strategi bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil untuk memecahkan masalah. Meskipun siswa dapat mendapatkan kendala dalam melaksanakan perencanaan, siswa belum melakukan proses perencanaan secara tuntas. Bisa dilihat di jawabannya, tidak sampai hasil akhir, tapi siswa sudah menyelesaikan jawaban. Dalam langkah melihat ke belakang, siswa tidak meriksa kembali jawaban mereka. Kemudian yang ketiga, gaya belajar akomodator ini cenderung lebih intuitif daripada logika, cenderung bertindak berdasarkan persuasi atau insting daripada berpikir logis, dan memperoleh informasi berdasarkan pengalaman nyata mereka. Beberapa indikator siswa gaya belajar akomodator yaitu dapat menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata seperti merencanakan dan terlibat langsung dengan pengalaman baru. Ini menurut Mountford 2006. Hasil dari gaya belajar akomodator seperti yang terlihat di sini. Kemudian berdasarkan gambar jawaban, siswa menunjukkan bahwa
siswa telah memahami apa yang diketahui, ditanyakan, dan dari apa yang diketahui, siswa mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Dalam menyusun rencana, siswa mampu menggunakan soal karena telah diajarkan dalam melaksanakan rencana, siswa belum menyelesaikan masalah karena siswa mengalami kesulitan dalam tahap akhir. Dan langkah melihat ke belakang, siswa dapat melihat kembali langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan. Tetapi dia tidak yakin dengan jawaban yang diperoleh karena dia belum menemukan solusi akhir. Yang keempat, asimilator. Gaya belajar asimilator ini menitikberatkan pada konsep dan ide yang konkret dalam menyajikan informasinya secara urut, terstruktur, dan terperinci. Ini menurut Kolb 1984. Siswa menganalisis sesuatu yang abstrak, memecahkan masalah secara logis, langkah demi langkah dimulai dari asumsi dan menyimpulkan pada akhir tahap penyelesaian. Beberapa indikator gaya belajar asimilator yaitu memecahkan masalah menggunakan trial and error daripada melakukan pemeriksaan fakta yang cermat. Memahami berbagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dirangkum, kemudian dalam penjelasan yang singkat dan jelas, dan cenderung mempelajari konsep abstrak daripada praktis. Aplikasi ini jawabannya secara ringkas. Dari gambar 4, gaya belajar asimilator, siswa sudah memahami apa yang diketahui dan ditanyakan, siswa tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Dalam menyusun rencana, siswa belum melakukan proses perencanaan dengan benar. Bisa dilihat dari gambar, ini lebih ke to the point, jawabannya tanpa terencana. Kemudian dalam langkah melihat ke belakang, siswa akan memeriksa masalah dan pekerjaan yang telah dilakukan. Sayangnya jawaban siswa salah karena penyelesaian soal tidak tepat sejak langkah pertama. Sebagian besar siswa tidak dapat mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan yang mempengaruhi hasil interpretasi. Ini menurut Permata dan kawan-kawan 2018. Siswa mengalami kesulitan dalam menghitung, jadi siswa membuat kesalahan dalam prosedur pemisahan mereka serta mendapat jawaban yang salah. Para siswa sebagian besar menggunakan strategi yang diajarkan oleh guru, tetapi mereka tidak menggunakan beberapa strategi lainnya. Selain itu, ketika kita melihat jawaban siswa, terlihat bahwa siswa suka menggunakan strategi pemecahan yang sama. Siswa tidak bisa memecahkan masalah atau strategi yang sama digunakan oleh orang yang biasa memecahkan masalah. Menggunakan berbagai strategi untuk memecahkan masalah dapat berkontribusi pada pengembangan struktur mental siswa. Kesimpulannya, siswa dengan cara belajar konvergen dan akomodator lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar divergen dan asimilator dalam pemecahan masalah matematis. Secara teori, siswa yang lebih menyukai gaya belajar konvergen memiliki kemampuan belajar yang dominan berupa konseptualisasi, abstrak, dan eksperimentasi aktif. Mereka cenderung fokus pada aplikasi praktis dan konsep, serta ide, dan cepat membuat keputusan atau memperoleh satu jawaban yang benar. Keunggulannya di sini, peneliti sudah bisa menganalisa secara rinci dan detail perbedaan 4 gaya belajar berdasarkan data yang didapatkan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kekurangannya di sini, dalam penelitian tidak menunjukkan secara khusus berapa jumlah populasi yang digunakan langsung ke sampelnya, kemudian tidak juga ditunjukkan bahasan materi yang dibahas dalam penelitian. Mungkin ini untuk artikel 1. Langsung. Sebentar, oke, sebentar Bu. Sebentar tadi Kak saya mute tadi. Coba apa lihat apa di atasnya Bu, yang atas tadi yang di judulnya. Ya. Nah, oke ya. Jadi ini judulnya adalah itu ya. Mathematical problem solving based on curved learning style. Jadi bagaimana pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya belajar Kolb, ya, gaya belajar Kolb. Nah, ini kemudian penulisnya ini kok ada 1, 2, 3 ini apa Bu Ilmi? Ada 3, nggih. Ya apa artinya 1, 2, 1 ini apa? Penulis pertama, ini yang kedua, ini penulis 3. ketiga. Terus ini kok ada bintangnya? Apa bintang ini artinya? Bintang itu apa? Nah, Saya juga kurang Bapak paham. Ibu ada yang tahu kenapa kok ini ada tanda bintangnya? Ayo.
Ada yang tahu kenapa kok yang dikasih bintang kok yang Hanya satu. ini Rogima? Iya, kok nggak dikasih bintang lagi yang lain? Ada yang tahu? Mungkin kayak apa itu ya Pak ya? Apa? Apa itu namanya? Reviewer. Oh, bukan. Kalau reviewer itu jadi orang yang mereview Review apa artikel. Tapi kalau mereview mesti ini Bu, orang lain Bu. Jadi kan itu kan nggak mungkin Diikutkan sebagai di artikel. penulis ya, sebagai penulis artikel sekaligus mereview artikel itu enggak. Apa? Mungkin yang dominan menulis adalah WA Rohima terus dikasih sesuai dengan jurnal template jurnalnya gitu mungkin Pak. Nah, ya, jadi gini. Jadi kalau yang dominan memang ini penulis satu. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu ya nulis artikel itu memang kalau yang lebih dominan artinya perannya yang lebih banyak itu di penulis satu, memang diletakkan di penulis satu. Kemudian nanti penulis berikutnya plus 2 dan seterusnya. Tapi kenapa kok di sini kok ada bintangnya? Kenapa kok yang ada bintangnya kok nggak yang Fitriana atau Kusmayadi? Ada yang tahu? Kemauan template-nya kali Pak. Kemauan template-nya. Oh bukan. Bukan kemauan template-nya ini. Ini ada maksudnya. Kenapa kok yang dikasih bintang yang itu Rohima? Kenapa kok enggak yang lain juga dikasih bintang? Ada yang tahu? Penulis pertama mungkin Pak. Oh, iya, Penulis pertama hanya ditulis Ya. satu aja sudah cukup nih tanpa bintang. ya. Jadi penulis pertama tidak harus ini, tidak harus ada bintang. Ya. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, kenapa Anu kok Pak ada sebagai apa? penanggung jawab mungkin Pak, penanggung jawab Iya. utamanya. Ya. Jadi WA Apa? Rohima itu penanggung jawab daripada Kusmayadi dan Fitrian. Jadi lebih bertanggung jawab dia si Rohima gitu. Iya. Gitu Pak. Oke. Apa ada nama lain Pak Fandi untuk penanggung jawab? Apa? Koordinator. Ya. Jadi Dua. ya. Jadi gini. Jadi kalau adalah bintang itu namanya adalah dia yang koresponden autor. Dia yang berkorespondi. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kan ini penulisnya ada 3 ya. Nah, kemudian ada penulis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti kalau misalkan ada proses review, ya, misalkan dari reviewernya itu, oh ini ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, nanti proses dia meng-email ya, proses apa untuk diskusi itu hanya ini ke WA Rohima itu. Nah, jadi reviewernya itu untuk proses memperbaiki ya revisi ya itu ke Rohima sebagai koresponden autor. Tapi kan koresponden autor tidak harus nomor 1 Pak ya, bisa di nomor 2. Iya, tidak harus ya, tidak harus di nomor 1, bisa di nomor 2 atau bisa nomor 3. Nah itu nanti apa poinnya ya? Jadi poinnya kalau yang koresponden autor itu sama dengan penulis 1. Ya, kalau di ini ya di penilaian itu poinnya itu sama ya. Jadi di corresponding author itu nilainya ya persentasinya itu sama dengan di penulis 1. Nah, apalagi ini penulis 1 sekaligus juga corresponding author. Jadi nanti ini proses revisinya itu melalui WA Rohima ini, tidak melalui Kusmayadi dan Fitriana. Ya. Bapak Ibu nanti kalau misalkan Bapak Ibu membuat artikel untuk korespondensi autor biasanya itu ada tandanya ya, nah bintang ini menunjukkan corresponding autor. Ya, Bu Hilmi sudah ini ya, sudah bisa membaca artikel ya, sebuah artikel, nah, kemudian juga sudah bisa ternyata ada ini ya, ada 4 kategori tadi ya. Bu Hilmi ya. 4 kategori. Kemudian ini purposive sampling ini apa? Ada yang tahu? Pak Hasan, coba di-mute dulu Pak Hasan dulu. Masya Allah.
Ya, jadi persuasive sampling itu sampelnya dipilih dengan ini syarat atau tujuan tertentu. Ya. Jadi yang dia bisa berkomunikasi dengan baik, artinya nanti kan ada proses wawancara itu di kualitatif ya. Ya. Jadi dipilih sampelnya itu dengan syarat dan tujuan tertentu. Ya, ini populasinya adalah seluruh siswa. Jadi kelas 10 di SMA Negeri Pekalongan, tapi diambil 4 siswa sebagai sampel. Ya, secara persuasive sampling. Ya, jadi sampelnya itu dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau dengan tujuan tertentu. Ya, misalkan salah satunya beberapa syarat itu ya ini bisa diajak komunikasi, mudah untuk menyampaikan pendapatnya. Karena nanti dalam kualitatif itu ada proses wawancara. Nah, wawancara itu perlu subjek yang bisa berkomunikasi dengan baik sehingga nanti bisa diperoleh informasi ya dari subjek itu. Ini persuasive sampling. Ya, oke, saya kira itu Bu Wilmi. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut ke artikel kedua. Coba tekan ya. Untuk artikel kedua ini saya kan sebenarnya ingin terkait kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari gaya belajar, Pak Anies. Yang kedua ini learning styles of Saudi ESP students, gaya belajar siswa ESP Saudi. Penulisnya adalah Salim Nasim, ini penulis pertama, dan Syeda Mujibah, penulis kedua. Nama jurnalnya Kata Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. Ini masuk di Scopus Q3. Tahunnya 2021, halaman 1-19, volume 13, nomor 4. Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi gaya belajar perseptual yang disukai oleh siswi. Jadi di sini keterangannya adalah siswa perempuan, siswi. Populasi dan sampel, populasi seluruh siswi Saudi English for Specific Purpose atau ISP di preparatory year dekanship di Prince, ini terjemahan in Prince ya, Satam bin Abdul Aziz University. Sampelnya adalah 86 siswi. Metode penelitian menggunakan uji coba Perceptual Learning Style Preference Questionnaire atau PLSPQ dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Tekniknya terdapat 30 pertanyaan melalui Google Form yang disusun secara acak, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam. Ya, silakan. Tadi putus ya. Tekniknya terdapat 30 bisa terdengar? Ya, silakan. Terdapat 30 pernyataan melalui Google Form yang disusun secara acak, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 6 kelompok, 5 pernyataan di setiap kategori. Hasil penelitian, hasil analisis dari beberapa gaya belajar di Saudi sebagai berikut. Ini saya ringkas karena sebenarnya untuk tabel-tabel. Iya, Bu, diringkas saja, Bu, Wilmi. Ya, poin-poinnya aja, pokok-pokoknya aja yang disampaikan. Jadi dari gaya belajar kinestetis, ini pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berdasarkan di sini, berdasarkan tabel gaya belajar kinestetis dengan skor tertinggi adalah pernyataan 8, yaitu pertanyaannya adalah ketika saya melakukan sesuatu di kelas, saya belajar lebih baik. Ini memiliki nilai rata-rata 4,62, standar deviasinya 0,49. Sedangkan pernyataan 26 ini memiliki nilai 4,09. Di sini pernyataannya adalah saya belajar paling baik di kelas ketika saya dapat berpartisipasi dalam kegiatan terkait. Kemudian di tabel menunjukkan bahwa 88% siswa lebih menyukai pernyataan 2 dan 15.
dengan nilai rata-rata 4,47 dan 4,53. Kemudian 89% siswa sangat setuju dan setuju dengan pernyataan 19 dengan nilai rata-rata 4,37. Ini untuk gaya belajar kinestetis. Kemudian gaya belajar kelompok atau grup, pernyataannya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga. Kemudian hasilnya di sini skor tertinggi dicatat untuk pernyataan 4. Pernyataan 4 yaitu saya belajar lebih banyak ketika saya belajar dengan kelompok. Ini gaya belajar kelompok. Kemudian pernyataan 21 memiliki nilai terendah. Pernyataan 21 adalah saya senang mengerjakan tugas dengan 2 atau 3 teman sekelas. Ini memiliki nilai yang terendah. Nilai rata-rata pernyataan 3 dan 23 adalah 3,99. Sehingga di sini didapatkan 79% siswa sangat setuju dan setuju dengan pernyataan kelima dengan nilai rata-rata 4,19. Ini untuk gaya belajar kelompok. Gaya belajar auditori, pernyataannya sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Di sini pernyataan 1 dan 7 memiliki dominan dengan skor 4,31. Pernyataan 1, ketika guru memberitahu saya instruksi, maka saya lebih mengerti. Pernyataan 7, ketika seorang memberitahu saya sebagaimana melakukan sesuatu di kelas, saya mempelajarinya dengan lebih baik. Kemudian nilai terendah dicatat untuk pernyataan 17, yaitu saya belajar lebih baik di kelas ketika guru memberikan ceramah. Ini memiliki nilai yang terendah. Kemudian hampir sepertiga peserta memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka terkait pernyataan ini. Nilai rata-rata dari pernyataan 9 dan 20 adalah 3,72. Persentase preferensi untuk pernyataan ini adalah 64% dan 83% pada masing-masing. Gaya belajar visual, dari 5 pernyataan didapatkan pernyataan dominan untuk visual pada pernyataan 12, yaitu saya lebih mengerti ketika saya membaca instruksi. Kemudian skor terendah pada pernyataan 29, yaitu saya belajar lebih banyak dengan membaca buku pelajaran daripada mendengarkan ceramah. Pernyataan 10 dan 24 mendapatkan preferensi masing-masing 71% dan 61%. Kemudian gaya belajar yang kelima adalah gaya belajar taktil. Dari 5 pernyataan yang ada, skor tertinggi dicatat pada pernyataan 22. Ketika saya membangun sesuatu, saya lebih mengingat apa yang telah saya pelajari. Kemudian nilai terendah adalah di pernyataan 25, yaitu saya senang membuat sesuatu untuk proyek kelas. Sedangkan rata-rata pernyataan 11 dan 16 adalah 4,09 dan 3,97. 62% peserta sangat setuju dan setuju dengan pernyataan 14 dengan nilai 3,77. Kemudian terakhir adalah gaya belajar individu. Dari 5 pernyataan, skor tertinggi adalah pernyataan ke-30. Saya lebih suka bekerja sendiri. Kemudian pernyataan terendah pada 28, saya lebih suka mengerjakan proyek sendiri. Sedangkan pernyataan 18-27 didapatkan 3,53 dan 3,44. Hanya 45% siswa yang sangat setuju dan setuju dengan pernyataan 13. Nah, ini persentase gaya belajar bisa dilihat pada diagram lingkaran. Yang hijau ini taktil, kemudian yang biru muda visual, oranye grup, abu-abu yang hijau kinestetik, tadi abu-abu taktil, kemudian yang kuning individual. Seperti ini. Ya, oke. Ya langsung ke ini, Bu. Bahasanya panjang ini. Langsung ke kesimpulan ya. Iya, kesimpulan aja, Bu. Kesimpulannya adalah gaya belajar utama peserta adalah kinestetik, kelompok auditori, visual, dan taktil, sedangkan gaya minor mereka adalah individual. Jadi yang minor sendiri adalah individual. Gaya belajar yang paling disukai adalah gaya belajar kinestetik, tadi dengan 18,64%, MAN-nya 4,42. Dan paling tidak disukai adalah gaya belajar individual, yaitu
14,3% dengan MEN-nya 3,39. Terdapat kedua hingga kelima dimiliki oleh gaya belajar kelompok. Urutannya dengan 17,19% dan 4,07. Auditorianya 16,81%, visualnya 16,55% dan taktil 16,52%. Keunggulan dari penelitian ini menurut saya, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan uji reliabilitas dan validitas yang tinggi, kemudian analisis dari pernyataan ini pada masing-masing gaya belajar dilakukan secara rinci. Sedangkan kekurangannya tidak disebutkan jelas berapa jumlah populasi dalam penelitian, kemudian penelitian hanya dilakukan pada siswa perempuan sehingga generalisasi tidak dapat dilakukan untuk semua siswa karena mereka berbeda dalam hal jenis kelamin, usia, dan latar belakang budaya dan bahasa. Ini Ya, menurut oke. saya. Baik Bu, ya jadi ini ada gaya belajar. Ada berapa gaya belajar kalau gitu? 6 kalau di sini. 6 ya. Kalau menurut kalau Nah, menurut ini yang 6 di kan. sini. Nah, nanti Bu Ilmi bisa melakukan ini lebih fokus lagi nanti misalkan dikaitkan dengan dikaitkan dengan pemecahan masalah matematis ya. Bagaimana sih pemahaman kemampuan pemecahan masalah matematis untuk anak yang bergaya taktil ya, jadi lebih fokus lagi ya. Jadi nanti itu bisa kemudian untuk anak yang bergaya kinestetik, auditori, bagaimana kemampuan itu kalau dikaitkan dengan yang tadi itu, misalkan dengan pemecahan masalahnya. Jadi itu lebih dalam lagi ya di kualitatifnya itu. Nah, itu bisa dilakukan nanti penelitian lanjutan, kembangkan lagi. Itu ya Bu Hilmi ya. Ya, ini sebenarnya untuk gaya belajar ini karena mungkin saya kurang literasi sebelum-sebelumnya Pak. Yang saya ketahui hanya visual, auditori, sama kinestetik. Ternyata ada banyak. Ternyata ada banyak kan? Nah, ada banyak itu betul. Nah, itu bisa diperdalam lagi itu. Oke. Ya, coba yang ketiga Bu, yang pokok-pokoknya aja ya Bu. Nanti intinya saja mungkin ya. Iya, ini yang ketiga, mathematical problem posing ability in terms of student learning styles. Ini matematika problem posing ditinjau dari gaya belajar siswa. Penulisnya ini N. Puspitasari, D. Suryadi, U. Sumarmo, A. Margana. Nah, oke, coba ini, sekarang ini sebentar Bu. Ini kenapa kok ini 1, 2, 2, 1? Nah, ayo. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa penulis kok pertamanya ada 2 gitu. Ya, bukan. Kalau misalkan penulis pertama itu pasti ini ditaruh di depan. Penulis pertama itu. Jadi yang dia institusi mungkin Pak. Kenapa? Namanya institusinya. Iya, betul ya. Ya. Jadi yang satu ini Pak Puspitasari dengan Margana ini institusinya sama. Nah, kemudian yang kedua Suryadi dan Sumarmo ini institusinya sama. Ya, cuma kalau di sini penulis pertamanya masih tetap ini Puspitasari. Ya. Kalau Margana dia penulis keempat. Jadi memang harus disesuaikan di dalam artikel itu, perannya itu. Ya. Nah, kalau ini adalah nama institusinya, ya. 1 dan 2 ini adalah institusinya. Oke, silakan lagi Bu, lanjutkan. Jurnalnya ini sama Pak, tadi ya, termasuk proceeding ya, di internasional seminar ini 2019. Kemudian tujuannya mengkaji dan menganalisis kemampuan siswa dalam problem posing berdasarkan gaya belajar. Populasi siswa SMA kelas 11, sampelnya 80 siswa. Metode kuasi eksperimen, penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu, alat tes yang digunakan angket gaya belajar, dan tes kemampuan problem posing matematis. Ya, langsung kesimpulannya aja Bu. Coba langsung kesimpulan. Ini kan kuantitatifnya bisa dibaca nanti. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan untuk pencapaian kemampuan problem posing matematis berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sebaliknya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan keterampilan problem posing matematis berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Keunggulannya, menurut saya penelitian ini sudah memberikan gambaran yang jelas
tentang kaitan antara gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik dengan kemampuan problem posing matematis. Kemudian kekurangannya tidak disebutkan SMA mana yang dijadikan sebagai subjek penelitian, kemudian jumlah populasi juga tidak disebutkan, sama angket terkait gaya belajar belum dijelaskan dalam penelitian. Oke, ya, coba Bu, ke atasnya tadi Bu, ke atasnya apa? Judulnya itu bagaimana mathematical problem posing ya. Problem posing ditinjau dari gaya belajar. Jadi problem posing itu ini ya, mengajukan pertanyaan ya. Iya, Bu. Bu Hilmi. Iya. Semacam pengajuan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan ini ya. Nah, nanti ini ditinjau dari gaya belajarnya. Nanti ini bagaimana lebih fokus lagi, bagaimana problem posing untuk anak yang belajar apa ya dari gaya belajar yang sudah diketahui itu. Ya, mungkin dari sini yang lain ada yang mau menambahkan atau mau ditanyakan dari penampilannya Feni dan Bu Hilmi tadi. Silakan. Ada yang komentar? Tidak ada? Cukup Pak kayaknya Pak. Ya, oke. Baik, bisa di stop share Bu Hilmi. Ya. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi setidaknya dengan Bapak Ibu dengan membaca artikel itu, ya, mereview artikel, Bapak Ibu ada tambahan informasi. Ya, jadi kayak tadi tahu macam-macam, misalkan tadi kan gaya belajar. Oh, ternyata gaya belajar itu tidak hanya auditori, visual, audiovisual, ternyata ada lagi. Nah, itu sebagai tambahan informasi Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, ya mau membuat proposal, kemudian tesis, itu ada bekalnya itu loh. Ada Bapak Ibu sudah bisa nanti untuk menambahkan itu sebagai bekal. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, Oke, Pak. ya. Bapak Ibu melanjutkan lagi nanti Bu Hilmi sama Mbak Feni ya, nanti itu dikumpulkan ya. Jadi 5 artikel itu plus juga dari review plus artikel aslinya ya, dikumpulkan ke saya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, dijaga kondisi kesehatannya, dan semoga nanti yang kurang-kurang, yang belum menemukan artikelnya bisa segera menemukan dan segera untuk mereview. Oke, baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat